Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Devi Romo Algifari, rekan-rekan saya, Mas Raka Patria Indra Saputra, dan Mas Burhan Ilman Hakiki. Jadi di sini kita akan menjelaskan proyek akhir kita yang dimulai dari tugas problem dan solution space. Lalu selanjutnya akan dilanjut di validation board serta export import tentang bisnis model kita. Boleh di next. Oke, Jadi yang pertama kita menentukan banyak permasalahan yang dimana yang pertama ada tidak adanya fitur pencarian pada toko online, di mana kita menentukan solution space-nya yaitu tambahkan fitur pencarian dengan gambar. Lalu selanjutnya ada problem space yaitu barang di toko online tidak lengkap, sehingga solusinya yaitu dengan menggait vendor penyedia barang yang belum ada. Lalu selanjutnya sulitnya melacak status pesanan. Lalu solusi yang kita berikan yaitu memberikan fitur tracking atau dan pelacakan yang pesanan yang real time. Lalu selanjutnya ada kurangnya pengawasan pada kualitas paket, sehingga solusi space yang diberikan yaitu perlunya dilakukan pengawasan lebih ketat pada penyedia jasa pengiriman. Baik, selanjutnya giliran saya. Problem space yang kami temukan lainnya adalah sedikitnya metode pembayaran. Dengan solution space yang kami bayangkan adalah memberi layanan metode pembayaran yang lebih variatif. Kemudian problem space selanjutnya adalah menjaga kepuasan pelanggan dan mengurangi tingkat pengembalian barang. Solution yang kami usahakan adalah menyediakan layanan pelanggan 247 melalui chatbot atau pelayanan langsung dari pegawai. Selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Untuk solusinya adalah untuk menampilkan deskripsi produk yang lengkap dengan ulasan pengguna dan gambar kualitas tinggi. Untuk problem selanjutnya adalah kurangnya opsi untuk melakukan aktivitas penjualan, kurangnya informasi tentang detail produk. Di sini solusinya adalah menampilkan deskripsi produk yang lengkap. oke. Selanjutnya adalah kurangnya opsi untuk melakukan aktivitas penjualan, ekspor, dan impor. Lalu solusi yang kami tawarkan berupa perlu adanya opsi untuk melakukan pengiriman antar negara serta kerjasama dengan bea cukai. Yang terakhir, yang Oke, lalu adalah sepinya retail store akibat saingan harga terhadap online store. Solusi yang kami tawarkan berupa membuat visit service yang dipesan online, yang bisa dipesan online maksimal dapat memilih 3 produk untuk dibawakan ke rumah customer. Dan terakhir, untuk problemnya adalah keresahan masyarakat terhadap maraknya juru parkir liar. Solusi yang kami tawarkan berupa membuat layanan penyedia sistem parkir beserta petugas yang bertanggung jawab dan biaya parkir lebih kompetitif. Oke. Itu saja untuk problem dan solution space dari kami. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas kedua yaitu tentang tugas validation board. Boleh dibuka. Jadi di sini dari tugas problem dan solution space yang kita lampirkan tadi, kita memilih satu permasalahan yaitu tentang kurangnya opsi untuk melakukan aktivitas penjualan ekspor dan impor. Jadi yang pertama kita dimulai dengan desain eksperimen. Di sini pada core assumption yang pertama yaitu imported dan exported di Indonesia kesulitan menemukan platform untuk ekspor dan impor karena kurangnya visibilitas mitra bisnis internasional. Platform dengan fitur pencarian mitra dan integrasi jasa pengiriman. Lalu yang kedua adanya kurangnya pemahaman regulasi untuk ekspor dan impor. Pada poin risk assumption di sini ada imported dan exported. Di Indonesia kesulitan menemukan platform untuk melakukan ekspor dan impor karena kurangnya visibilitas mitra itu, platform yang dibutuhkan yaitu yang memiliki fitur pencarian mitra dan integrasi jasa pengiriman. Selanjutnya metode yang kita lakukan yaitu yang pertama ada survei, yang kedua yaitu wawancara. Lalu selanjutnya pada poin minimum success criterion, di sini 70% dari pengguna uji coba menyatakan bahwa platform ini membantu mereka menemukan mitra bisnis internasional dengan lebih mudah. Lalu hasil yang kami dapatkan di sini ada invalidated
kurangnya pemahaman regulasi untuk ekspor dan impor. Lalu untuk validated yaitu ada importer dan eksportir yang menemukan platform untuk ekspor dan impornya. Selanjutnya bisa Baik, ke atas untuk track record. oke. Nah, karena tadi risk assumption-nya adalah importir dan eksportir, kami memasukkan itu pada customer pada validation board untuk problem hipotesis pertama adalah kurangnya platform yang menyediakan fitur lengkap untuk mendukung aktivitas penjualan ekspor dan impor. Lalu pada customer hypothesis ini kita mengincar importir dan eksportir di Indonesia yang ingin aktivitas penjualan ekspor dan impor. Nah, hipotesis dari solusinya adalah membuat platform yang menyediakan fitur pencarian mitra bisnis internasional, dukungan administrasi, dan integrasi dengan jasa pengiriman. Kita kita lanjut pada pivot pertama. Masalah pertama adalah masalah kurangnya visibilitas mitra bisnis internasional. Nah, hipotesis pertama ini adalah hipotesis importir dan eksportir akan menggunakan platform jika mudah diakses dan digunakan. Sehingga solusi yang kami tawarkan berupa mendapatkan fitur pencarian mitra bisnis internasional yang akan menyediakan penggunaan platform. Baik, Nah, lalu pada selanjutnya ada selanjutnya, pivot kedua. Selanjutnya adalah pivot kedua. Kami menentukan customer hypothesis adalah importer dan eksportir akan menggunakan platform jika ada fitur pencarian mitra bisnis internasional. Dengan problem hipotesis adalah masalah utama kurangnya visibilitas mitra bisnis internasional, maka hipotesis solusi yang kami tawarkan adalah menambah fitur otomatisasi administrasi yang akan mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk mencari mitra bisnis. Untuk pivot kedua, customer hipotesis kami adalah importir dan eksportir akan menggunakan platform jika ada layanan dukungan 24/7. Untuk problem hipotesisnya adalah kurangnya dukungan logistik dan efisien. Untuk hipotesis solusi yang kami tawarkan adalah menawarkan fitur integrasi logistik yang akan meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor. Pada pivot keempat, customer hipotesis kami adalah kami beranggapan importir dan eksportir akan menggunakan platform jika ada integrasi dengan jasa pengiriman internasional. Untuk problem hipotesisnya adalah biaya yang tinggi untuk layanan ekspor dan ekspor. Kemudian solusi hipotesis yang kami tawarkan adalah menambah opsi layanan biaya rendah yang menarik bila lebih banyak pengguna melakukan aktivitas ekspor impor bersama-sama. Baik, itu tadi penjelasan kelompok kami dari validation board perancangan produk desain kami. Selanjutnya kita menuju ke bisnis model Canvas. Ini adalah bisnis model Canvas dari produk aplikasi ekspor import yang kami rancang. Poin pertama dari PMC kami adalah key partner yang akan terlibat langsung dalam ekspor dan import. Pertama adalah layanan server, kedua penyedia jasa logistik, yang ketiga adalah bea cukai. Poin selanjutnya adalah key activity untuk menjalankan produk kami menggunakan layanan pengiriman internasional, menyediakan panduan regulasi bea cukai, dan kemudian mengawasi listing agar tidak ada barang ilegal. Untuk key resource dalam menjalankan bisnis kami, terutama kami membutuhkan komputer untuk mengatur jalannya platform. Kedua, kami membutuhkan kantor. Yang kedua adalah SDM yang akan memaintain aplikasi kami. oke, baik. Selanjutnya adalah value proposition yang platform kami tawarkan, yaitu berupa mempermudah proses ekspor impor, memberikan sarana pembayaran yang memungkinkan transaksi internasional, lalu mempermudah proses regulasi dan pajaknya, dan terakhir adalah mempermudah mencarikan mitra penjual maupun pembeli. Nah, customer relationship-nya berupa forum ekspor impor, di mana forum itu berisi pelaku ekspor impor untuk saling berbagi. Lalu adalah berbagai promo layanan seperti promo garis ongkir dan diskon.
Terakhir adalah untuk customer segment kami berupa perorangan yang berisi orang-orang yang ingin memulai bisnis ekspor atau impor. Lalu ada juga perusahaan atau B2B bisa, perusahaan yang ingin membutuhkan proses ekspor impor dalam kegiatan bisnisnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada poin cost structure, di sini yang pertama aplikasi ini akan memiliki sistem maintenance di mana biaya pemeliharaan sistem untuk menjaga base system demi menjaga kenyamanan pengguna. Lalu selanjutnya ada promotion di mana biaya iklan dan modal pelaksanaan promo untuk menggait pengguna. Untuk poin terakhir yaitu ada revenue streams di mana ada poin pertama yaitu ada fee penjual di mana app akan menarik fee dari setiap transaksi. Lalu ada fee pembeli di mana app akan menarik fee dari setiap transaksi. Lalu yang terakhir ada iklan yaitu penjual membayar ke app agar produknya yang pertama terlihat. Jadi mungkin ini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.